kelas 1A reguler dengan NIM F10812311021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang social study dan social science. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai social study. Pengertian dari social study. Social study atau kajian sosial pada dasarnya sama dengan ilmu pengetahuan sosial. Dalam sejarahnya, social study berasal dari Amerika yang berpenduduk multiras dan budaya, sebagaimana halnya dengan negara kita yaitu Indonesia. Adapun pendapat para ahli mengenai definisi social study adalah yang pertama, Leonard mengatakan bahwa social study adalah studi tentang orang-orang yang melanjutkan untuk membantu siswa dalam memahami diri mereka sendiri dan juga orang lain dalam berbagai masyarakat di tempat yang berbeda dan pada waktu yang berbeda pula. Individu dan kelompok berupaya memenuhi kebutuhan melalui banyak intuisi seperti manusia itu mencari filosofi pribadi yang memuaskan dan masyarakat yang baik. Yang kedua yaitu menurut U.S. Bureau of Education dalam The Social Study in Second Education menyatakan ilmu sosial dipahami sebagai hal tersebut yang pokok bahasanya berhubungan dengan organisasi serta pembangunan masyarakat Indonesia dan manusia sebagai anggota kelompok sosial. Yang ketiga, menurut Edgar mengatakan bahwa ilmu sosial adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pedagogis di sekolah. Social study terdiri dari mata pelajaran yaitu yang pertama ada geografi, yang kedua ada sejarah, yang ketiga ada ekonomi, yang keempat ada sosiologi, yang kelima ada kewarganegaraan dan berbagai kombinasi mata pelajaran yang lain. Sedangkan menurut kurikulum pada tahun 1975, yaitu ilmu pengetahuan sosial adalah bidang studi yang merupakan paduan atau fungsi dari sejumlah mata pelajaran sosial. Di sekolah lanjutan, mata pelajaran sosial sebagian terpisah ke dalam mata pelajaran yang mandiri seperti geografi dan kependudukan, sejarah, ekonomi, dan koperasi, antropologi, serta tata buku dan hitung dagang. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa social study atau ilmu pengetahuan sosial adalah studi tentang ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan di sekolah. Tujuan tersebut adalah untuk terciptanya atau terbentuknya warga-warga negara yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari social study. Social study yaitu tujuannya bersifat pendidikan, bukan penemuan teori ilmu sosial. Orientasi utama studi ini adalah untuk keberhasilannya mendidik, serta membuat siswa mampu mengerjakan ilmu pengetahuan sosial untuk terciptanya tujuan yang instruksional. Selain itu, tujuan dari social study adalah untuk mengembangkan pemahaman sosial yang inklusif dan kritis dalam masyarakat yang majemuk. Mereka mengajarkan siswa tentang kewarganegaraan, identitas sosial, nilai-nilai budaya, keterampilan interaksi sosial, serta bertujuan untuk pengajaran agar terciptanya masyarakat yang berwawasan luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dari social study. Social study umumnya mengacu pada pendekatan pendidikan yang mengacu berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, sosiologi, dan antropologi. Hal ini
bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang masyarakat dan dunia, menggunakan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fokus penelitian dari sosial studi. Sosial studi cenderung lebih fokus pada penerapan ilmu sosial dalam pendidikan, termasuk kurikulum dan pengajarannya. Mereka menggabungkan berbagai disiplin ilmu sosial untuk membantu siswa dalam memahami berbagai aspek kehidupan sosial dan global. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian dari sosial studi. Sosial studi cenderung menggunakan metode pembelajaran seperti diskusi kelas, proyek kelompok, dan simulasi untuk membantu siswa dalam memahami konsep dan fenomena sosial. Ilmu sosial di sisi lain cenderung menggunakan metode ilmiah seperti survei, wawancara, eksperimen, dan analisis statistik untuk mempelajari dan menjelaskan tentang fenomena sosial. Dari sosial studi mencakup perkembangan dari sosial sains meliputi ilmu ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, politik, hukum, dan pendidikan kewarganegaraan yang dijadikan sebagai bahan pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Sosial studi dikembangkan pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta di sekolah menengah atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari sosial studi. Yang pertama yaitu ada antropologi, ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Yang kedua ada sosiologi, ini adalah studi tentang perilaku manusia, tentang yaitu hubungan dan intuisi. Yang ketiga yaitu ada ilmu komunikasi, yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia berkomunikasi satu sama lainnya, termasuk komunikasi verbal dan non-verbal. Yang keempat yaitu ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya untuk memproduksi barang serta jasa. Yang kelima yaitu ada pendidikan. Ini adalah studi tentang bagaimana orang belajar dan bagaimana sistem pendidikan dirancang dan dilaksanakan. Yang keenam yaitu ada geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri fisik bumi, termasuk bentang alam, iklim, dan sumber daya alam, serta bagaimana manusia berinteraksi dengan ciri-ciri tersebut. Yang ketujuh ada sejarah. Ini adalah studi tentang peristiwa masa lalu dan bagaimana peristiwa tersebut membentuk masa kini. Yang kedelapan yaitu ada ilmu politik. Ilmu ini yaitu mempelajari tentang pemerintahan, politik, serta perilaku dari politik itu sendiri. Nah, sosial studi adalah bidang studi yang menyelidiki tentang aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Disiplin ilmu sosial studi mencakup berbagai cabang ilmu, termasuk sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, ilmu sosial, dan psikologi sosial. Sosial studi membantu kita memahami bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hubungan satu sama lain, serta bagaimana lembaga sosial seperti pemerintahan ekonomi serta keluarga mempengaruhi individu dan kelompok dalam konteks sosial yang lebih luas. Melalui sosial studi ini, kita belajar tentang proses pembentukan dan perubahan sosial struktur sosial,
konflik sosial, identitas sosial, dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan sosial, lingkungan, serta hak asasi dari manusia. Sosial studi juga memainkan peran penting dalam membentuk keterampilan kritis, analitis, dan penalaran yang dibutuhkan dalam memahami kompleksitas dunia modern. Melalui sosial studi ini, kita diajak untuk melihat dunia dari berbagai perspektif, menghargai keragaman budaya, dan mengerti konsekuensi dari tindakan individu serta kolektif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dari sosial studi. Sejarah dari sosial studi yaitu mencerminkan evolusi dan perkembangan disiplin sosial studi sepanjang waktu. Pada awalnya, penelitian sosial terfokus pada ilmu sejarah dan filsafat sejarah. Namun, pada abad ke-19, disiplin-disiplin seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan ilmu politik semakin berkembang dan memainkan peran dalam pemahaman meluas tentang masyarakat. Pendirian ilmu sosiologi oleh Auguste Comte pada pertengahan abad ke-19 menjadi tonggak penting dalam sejarah sosial studi. Comte mengembangkan konsep masyarakat dapat dipelajari secara ilmiah dan mendirikan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari interaksi dan perilaku dari sosial. Selanjutnya, pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, banyak pemikir sosial seperti Emil Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang masyarakat. Durkheim menekankan pentingnya kekuatan sosial dan struktur dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara Weber yaitu membahas tentang makna sosial dan aksi individu, serta Marx berfokuskan perhatian pada konflik kelas sebagai motor perubahan sosial. Pada abad ke-20, sosiologi terbagi menjadi subdisiplin seperti antropologi sosial, ekonomi politik, dan ilmu politik. Diskusi tentang identitas sosial, gender, ras, etnisitas, dan peran masyarakat dalam membentuk individu semakin diperkenalkan. Dalam sejarah sosial studi ada juga nih perluasan lapangan penelitian termasuk ruang lingkup ekonomi, geografi, dan sejarah. Studi sosial sejarah berkembangnya dengan penekanan pada peran perubahan sosial dan transformasi masyarakat sepanjang waktu. Namun perlu kita catat bahwa sejarah sosial studi ini terus berubah sejalan dengan perubahan sosial, penemuan baru, serta perspektif yang berkembang. Kini sosial studi mencangkup seperti aspek-aspek pemikiran kritis, globalisasi, digital gender, serta kebijakan sosial dalam berbagai isu kontemporer lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi sosial sains. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari sosial sains. Dari sisi bahasa, sosial sains atau ilmu sosial berasal dari bahasa Inggris yaitu social science. Kata sosial berarti sosial, sedangkan kata sains berarti ilmu. Dengan demikian, secara literasi, sosial sains mempunyai makna yaitu ilmu sosial.
Sedangkan dari sisi istilah sampai saat ini belum terdapat kesatuan pendapat dan rumusan yang jelas di antara para ahli yang berkenan dengan batasan atau pengertian dari social science itu sendiri. Beberapa pengertian dari social science. Social science atau ilmu sosial adalah studi tentang kehidupan kelompok manusia. Sosial ilmuwan tertarik pada semua bentuk hubungan antar manusia, kelompok yang terorganisir. Ilmu-ilmu sosial adalah mata pelajaran yang berhubungan dengan asal-usul, perorganisasian, serta perkembangan masyarakat Indonesia, khususnya manusia dan pergaulannya dengan orang lain. Social science adalah cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masyarakat manusia atau masyarakatnya. Unsur-unsur karakteristik seperti keluarga, negara, atau ras, dan dengan hubungannya dan kesejahteraan sebagai anggota komunitas yang terorganisir. Salah satu kelompok ilmu yang membahas fase-fase khusus manusia masyarakat seperti ekonomi, sosiologi, dan politik. Istilah yang beberapa kali diterapkan pada materi ilmiah yang berkaitan dengan mempelajari secara rinci, sistematis, dan logis tentang manusia dan ketertarikan tentang mereka. Dari batasan-batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu-ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan masyarakat, problem-problem dalam masyarakat, serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari social science. Tujuan dari social science adalah untuk memajukan dan mengembangkan konsep dan generasi melalui penelitian ilmiah dan melakukan hipotesis untuk menghasilkan teori atau teknologi baru. Sementara itu bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan konsep serta generalisasi dalam ilmu sosial, juga bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara ilmiah, mengidentifikasi pola dan hubungan yang ada dalam masyarakat, dan memberikan penjelasan yang akurat tentang aspek sosial manusia itu. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dari social science. Ilmu sosial merupakan disiplin ilmu yang mempelajari fenomena sosial dengan menggunakan metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan analisis data. Fokus pada ilmiah dan menggunakan pendekatan disipliner pada kajiannya. Bidang keilmuannya meliputi geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, serta ilmu politik. Social science dikembangkan pada tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fokus penelitian social science. Social science atau ilmu sosial lebih berfokus pada penelitian serta pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek tertentu dari masyarakat dan perilaku manusia seperti psikologi sosial, ilmu politik, ilmu perilaku, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian dari social science. Social science atau ilmu sosial cenderung menggunakan metode ilmiah seperti survei, wawancara, eksperimen, serta analisis statistik untuk mempelajari dan menjelaskan tentang fenomena sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari social science. Yang pertama yaitu ada antropologi. Antropologi mempelajari manusia dan budaya serta variasi budaya di seluruh dunia. Yang kedua ada sosiologi, yaitu mempelajari struktur sosial, intuisi sosial, dan interaksi sosial, dan bagaimana masyarakat mempengaruhi individu dan kelompok. Yang ketiga ada psikologi, yaitu mempelajari proses mental dan perilaku manusia termasuk kognisi, emosi, perkembangan individu, dan gangguan mental. Yang keempat ada ekonomi, yaitu mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, bagaimana keputusan ekonomi mempengaruhi individu, bisnis, dan negara. Yang kelima ada politik, yaitu mempelajari kebijakan pemerintahan, konflik politik, dan interaksi antara individu dan kelompok dalam konteks kekuasaan. Yang keenam ada ilmu komunikasi, yaitu mempelajari komunikasi manusia baik verbal maupun non-verbal, serta media massa dan dampaknya pada individu dan masyarakat. Yang ketujuh ada sejarah, yaitu mempelajari kejadian masa lalu, perubahan sosial, dan perkembangan masyarakat sepanjang waktu. Yang kedelapan ada ilmu hukum, mempelajari sistem hukum, peradilan, undang-undangan, dan peran hukum dalam masyarakat. Yang kesembilan ada geografi, yaitu manusia mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan fisik serta distribusi populasi, kegiatan ekonomi, dan perkembangan sosial budaya di berbagai wilayah. Sedangkan yang ke-10 yang terakhir ada studi gender, yaitu mempelajari peran gender dan konstruksi sosialnya dalam masyarakat. Setiap jenis social science ini memiliki fokus dan metodologi yang berbeda, tetapi mereka semua berkontribusi untuk memahami masyarakat manusia dan perilaku manusia yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah dari social science. Social science bermula pada abad ke-19 ketika munculnya berbagai disiplin ilmu yang terfokus pada studi tentang manusia serta masyarakat. Pada awalnya, ilmu-ilmu sosial ini masih terfragmentasi dan tidak saling terkait hingga kemudian berkembang menjadi disiplin-disiplin ilmu yang lebih terstruktur dan terorganisasi. Salah satu tonggak pentingnya dalam sejarah social science adalah untuk perkembangan ilmu sosiologi pada pertengahan abad ke-19. Auguste Comte dianggap sebagai bapak pendiri sosiologi modern dengan pemikirannya yang mengusulkan untuk memperlakukan masyarakat sebagai objek studi secara ilmiah. Ide-idenya mempengaruhi pemikiran para sosiolog berikut seperti Emil, Max Weber, dan Karl Marx. Sedangkan perkembangan lain yang signifikan adalah didirikannya laboratorium psikologi pertama oleh Wilhelm di Leipzig, Jerman pada tahun 1879. Hal ini mendorong perkembangan ilmu psikologi sebagai disiplin ilmu yang lebih independen, mempelajari proses mental serta perilaku manusia. Selanjutnya, pada awal abad ke-20, disiplin ilmu antropologi berkembangnya dengan pesat. Para antropolog seperti Franz Boas dan Bronisław Malinowski memperkenalkan metode etnografi dan berfokus pada studi budaya, manusia, dan variasi budaya di seluruh dunia.
Pada tahun 1930-an, ilmu ekonomi semakin berkembang dengan munculnya pendekatan baru seperti ekonomi neoklasik yang menekankan pada analisis matematis serta pemodelan perilaku ekonomi. Seiring berjalannya waktu, ilmu sosial semakin meluas dan memperoleh metode penelitian yang lebih maju. Seperti adanya televisi, komputer, serta internet yang telah mengubah cara kita memahami serta mempelajari suatu masyarakat. Sejarah social science ini nih terus berkembang hingga saat ini dengan pendekatan serta metode penelitian yang terus berevolusi. Intradisiplinaritas dan kolaborasi antara berbagai disiplin social science juga semakin penting untuk memahami kompleksitas masyarakat manusia. Dalam masa sekarang, social science tetap menjadi bidang studi yang sangat relevan dan penting. Dalam era modern ini, social science memainkan peran sentral dalam memahami dan menjelaskan berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Di tengah kemajuan teknologi serta globalisasi, social science memungkinkan kita untuk menganalisis dampak dan konsekuensi sosial dari perubahan sosial serta teknologi. Misalnya nih, dalam studi sosiologi, ilmuwan sosial mempelajari tren dan perubahan dalam pola interaksi sosial, struktur keluarga, kesenjangan sosial, serta perubahan budaya dan perubahan pekerjaan yang dalam masyarakat modern. Social science juga berperan dalam memahami hubungan antara manusia dan lingkungan. Dalam studi biografi manusia dan ilmu ekologi politik, serta para ilmuwan sosial mengeksplorasi pola distribusi populasi, penggunaan sumber daya alam, serta konflik kebijakan lingkungan, dan juga dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Selain itu, social science turut memainkan peran penting dalam menganalisis kebijakan publik, mempelajari isu sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keadilan gender, rasisme, diskriminasi, kebijakan politik, dan konflik dalam politik itu. Social science membantu pemerintah, organisasi non-profit, dan juga lembaga internasional untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani permasalahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sejalan dengan perkembangan teknologi serta metode penelitian, social science juga semakin terbuka terhadap interdisipliner serta kolaborasi. Para ilmuwan sosial bekerja sama dengan peneliti ilmu alam, ilmu komputer, dan insinyur untuk memanfaatkan data yang besar dengan metode analisis yang lebih canggih dalam mempelajari masyarakat serta fenomena sosial. Secara keseluruhan, social science dalam masa sekarang terus berkontribusi dalam memahami serta menjelaskan kompleksitas masyarakat kita. Dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, penelitian sosial yang berkualitas, dan pemahaman yang mendalam tentang manusia dan juga masyarakat, tetapi esensial untuk mencari solusi dan juga membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai social study dan juga social science. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.